Kita simak data selengkapnya mengenai rekomendasi saham pilihan dalam grafis berikut ini pemirsa, di mana yang pertama direkomendasikan tadi sudah kita bahas ada Adaro dengan support di 2230, resisten di 2740, kemudian ada BBCA support 9050, resisten 9200, BRIS support 1680, resisten di 1765, SMGR support di 5950, resisten di 6.350, semua direkomendasikan buy. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten lainnya, Mbak Rizka, tadi Anda bilang tambang dan Anda bilang bahwa ketidakpastian dari global akan mengangkat aset safe haven. Tapi safe havennya ini kan biasanya lebih ke emas ya. Mengapa Anda lebih tertarik ke batu bara tadi meskipun Anda bilang ini lebih ke trading jangka pendek? Iya, kalau saya hari ini melihat bahwa dengan penurunan yang terjadi dan dari sisi teknikal Adro itu lebih menarik karena memang fokusnya lebih ke jangka pendek terlebih dahulu, Mbak Prisa. Oke, fokusnya memang jangka pendek. Yang berkaitan dengan emas belum ya? Belum. Belum, oke. Karena emas biasanya tuh lebih ke komoditas emasnya sendiri. Baik. Yang kita bisa lihat harganya terus meningkat. Malah saham-saham yang memang memiliki komoditas emas biasanya juga tidak terlalu agresif dibandingkan dengan komoditasnya itu sendiri. Baik, berarti bukan ke emitennya ya, karena kalau ke emitennya tuh terefleksinya mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Ini lebih ke komoditasnya dulu ya, oke. Dari saham pilihan yang sudah saya sebutkan tadi pemirsa, ada dua nih yang dari sektor yang sama, ada BRIS dan juga BBCA. Tapi kalau saya lihat BBCA ini range-nya ya lumayan lah ya, 950 sampai 9.200, analisisnya bagaimana? Iya, kalau BBCA saat ini memang masih menarik ya, karena menguji area resistennya itu di 9.200. Jika hari ini atau saat closing berhasil breakout di area resistance tersebut atau di area 9.200, maka rekomendasi buy ini rekomendasinya tentu buy dan akan bullish. Saya juga melihat bahwa indikator RSI dan MACD bergerak di downtrend, tapi akan terjadi dead cross. Ini juga perlu diperhatikan karena hal itu karena adanya penurunan volume harian dari BBCA. Kedua indikator ini saya lihat menunjukkan saham ini layak untuk dimiliki dan cocok untuk memang diinvestasikan. Jadi range beli yang menarik untuk BBCA sendiri itu di range 9.000 sampai 9.100, di mana target cut loss-nya itu di 8.950 dan di target price terdekat atau resistennya itu ada di 9.200. Oke, 8.950 itu adalah support yang kuat jangka pendek, kemudian resistennya yang terdekat ada di 9.200 ya. Masih sangat berpeluang mengingat 9.400 adalah level tertinggi yang sempat dicapai oleh BBCA ya Mbak Rizka ya? Ya, betul. Oke, kemudian ada BRIS. BRIS support 1680, resisten 1765. Ya, kalau BRIS menarik saat ini karena memang sudah berhasil tembus di area supportnya ini di 1660. Jadi jika hari ini saat closing berhasil di stay di area resistennya, maka rekomendasinya juga buy dan ini ada potensi akan menguat lebih lanjut atau akan membentuk uptrend. Selain itu juga kalau kita lihat secara indikatornya, MACD-nya bergerak dan akan terjadi golden cross. Indikator ini juga menunjukkan saham ini memang layak untuk dikoleksi ya. Jadi di tengah kondisi saat ini cocok untuk kita investasi juga dalam jangka panjang. Untuk strateginya kita bisa beli itu di areanya 1660 sampai dengan 1680 dengan target price terdekatnya di level resisten itu di 1765 dan kita pasang cut loss itu di 1650. 1650 cut loss sangat tipis ya dengan current price, makanya masuk di level-level sekarang itu juga masih oke ya. Oke, tadi targetnya di posisi 1765. Oke, Anda bilang bahwa tadi mendekati pola dead cross ya?
Golden Cross kayaknya ya. Golden Cross, MACD akan bergerak. Jadi ini MACD-nya ada potensi Golden Cross. Golden Cross-nya itu akan confirm kalau misalnya break di posisi berapa? Target Di area kita tetap bertahan di atas 1660. Oke, itu dia rekomendasinya untuk BRIS, cocok untuk jangka pendek maupun untuk investasi menengah ke panjang ya. Ya. Oke, masih ada satu lagi pemirsa yang akan kita bahas nanti mengenai rekomendasi saham pilihan, tapi usai jeda pariwara dan update pembukaan perdagangan akan kami ulas. Usai jeda berikut tetaplah di segmen Market Buzz. Kembali dalam segmen Market Buzz pemirsa, dan kami tampilkan kembali rekomendasi saham pilihan dari pengamat pasar modal Rizka Apriani berikut ini. Ada BBCA, support 9.050, resisten 9.200, ada RO 2.230, resisten di 2.740, BRIS support 1.680, resisten 1.765, SMGR support 5.950, resisten 6.350, semua direkomendasikan buy. Masih ada satu yang belum kita ulas yaitu SMGR. Oke, kembali kita akan berbincang bersama dengan Mbak Rizka. Mbak Rizka, SMGR ini selama 1 bulan terakhir, kemudian 1 pekan terakhir, bahkan pagi hari ini membukukan kenaikan. Kalau untuk 1 bulan terakhir, naiknya itu hampir 5%. Apa yang Anda lihat cukup menarik dari SMGR? Apakah ada peluang kenaikan lanjutan sehingga memasukkan SMGR dalam 4 rekomendasi saham pilihan hari ini? Iya, nah SMGR ini cukup menarik, di mana SMGR itu membentuk pola reversal. Tadi seperti yang Mbak Prisa sampaikan, sebelumnya berada di area bearish dan sekarang menuju ke bullish dengan sinyal dari MACD trend divergence. Jadi posisi harga saat ini sudah breakout middle downtrend trend line dan sedang menuju resisten terdekatnya di 6.350. Ini juga bisa diperhatikan ya, jika berhasil breakout di 6.350 maka potensialnya akan menguji resisten selanjutnya itu di 6.550 sampai 6.950. Jadi strateginya untuk SMGR sendiri itu kita bisa beli di range-nya 6.000 sampai dengan 6.125. Di mana resistennya itu ada di 6.350 sebagai target price pertama atau bisa kita katakan ya. Kemudian selanjutnya itu 6.350 jika tembus di 6.550 dan ini bisa mencapai 6.950. Oke. Ya. Ada 3 resisten yang disampaikan tadi oleh Mbak Rizka begitu ya, dan Anda bilang tahanan kuatnya di 6120 ya? 61 ya. 6120 dan sudah terlampaui pagi hari ini di 6150. Tapi akan lebih confirm lagi untuk menambah posisi kalau berhasil break di 6350 ya? Ya. Baik, itu dia rekomendasinya untuk SMGR, BBCA, Daro, BRIS, keputusan investasi. Kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa dan berikut kita saksikan update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar berikut pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sampai dengan saat ini tampaknya bergerak di masih melemah tipis 0,02% saja atau 1,9 poin di 6.639 dan sedang berupaya untuk break di posisi positif atau hijau begitu ya. Kemudian pemirsa, dari daratan saham yang menjadi gainers ada saham seperti RAM atau Tripar Multivision, kemudian ada Panin Life, Panin Financial pemirsa ya. Kemudian Gudang Garam yang hari ini melangsungkan RUPS juga mengalami peningkatan sebesar 1,49%, MDKA 1,27%, Astra International 0,74%, BBRI masuk top gainers, Telkom pemirsa. Beberapa saham blue chips mengalami penguatan di awal pekan ini, sementara losersnya ada saham seperti PTBA yang turun cukup dalam 14,86%, Aneka Tambang turun 3%, Timah turun 3,16%, GoTo turun 2,65%, Adaro juga turun 1%. Oke, Mbak Rizka, mencermati pembukaan perdagangan, Bukit Asam kok turunnya dalam ya 15%? Iya, kalau Bukit Asam sendiri memang karena kemarin ya terkait dengan RUPS yang pembagian dividen itu yang mendekati RUPS, dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan setelah itu kan diumumkan pembagian dividen sampai dengan 100%, itu juga terus naik. Jadi wajar jika memang PTBA sekarang
mengalami penurunan. Jadi kita lihat 1 minggu terakhir juga memang penurunannya sudah mencapai 16,89% dan diikuti hari ini 14,86%. Karena sentimen dividen, pembagian dividennya ini 100% begitu ya. Makanya banyak yang berbondong-bondong mengakumulasi dengan kenaikan yang sangat signifikan, dan kalaupun sudah terprice in sentimen tersebut turun 14% itu wajar. Iya, wajar karena memang kenaikannya juga pada saat itu kita ketahui dalam beberapa hari terakhir kan memang meningkat signifikan ya, walaupun tidak sejauh penurunannya yang di sekitar 4-5% sebelumnya. Oke, Mbak Rizka, kalau memang saat ini di 3150, apakah peluang untuk bagi yang belum memiliki untuk akumulasi lagi, atau Anda melihat bahwa 14% pelemahan pada pagi hari ini tuh masih akan berlanjut? Saya rasa nanti dulu untuk PTBA, karena ketika penurunan yang signifikan ini biasanya diiringi oleh panic selling juga para pemegang saham yang lain. Jadi tunggu dulu nanti mungkin di kisaran, saya lihat ini potensi di 3.000 sampai dengan 3.100. 3.000 sampai dengan 3.100. Iya. Baru bisa akumulasi lagi ya? Iya, itu juga bertahap ya. Masih ada lanjutan pelemahan untuk PTBA ya. Baik, kita ke indeks harga saham gabungan yang kayaknya masih sideways ya di posisi 630-an. Peluangnya bagaimana sih, mengingatkan ini juga pekannya pendek sekali ya, dan kita akan memasuki semester kedua di pekan depan. Peluangnya bagaimana, Pak Rizka? Iya, kalau kita melihat dari IHSG sendiri, ini sideways-nya kita lihat memang sudah dari 3 bulan terakhir ini mengalami sideways. Ya, karena tadi kita juga sudah bahas di pertama mengenai ketegangan politik, yang kedua mengenai pengetatan bank sentral, dan yang ketiga saya melihat bahwa dari dana yang masuk dari Bank Indonesia juga dari modal asingnya sudah mulai berkurang, karena ini bisa tercermin ya dari sisi kemarin Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia itu pada periode 19 sampai 22 Juni 2023 itu sebesar 2,2 triliun. Dana ini kan masuk menjelang libur dan cuti bersama Idul Adha. Tapi kita perlu perhatikan juga bahwa dana yang masuk ini lebih banyak masuknya ke SBN atau surat berharga negara. Sementara di pasar itu surat berharga negara masuk 3,26 triliun, dan di pasar saham itu ada jual bersihnya itu di 1,05 triliun. Jadi saya lihat sekarang investor asing juga mulai berkurang investasi di pasar saham, terutama di negara berkembang. Kemudian juga dari sisi investor juga relatif lebih ke wait and see. Oke, jadi kita juga harus ikutan wait and see, Mbak, karena lebih banyak yang masuk ke SBN dibandingkan dengan pasar saham. Ada peluang IHSG memang masih cenderung sideways-nya ini cukup panjang. Ya, kalau seperti itu saya lihat malah kita tidak memanfaatkan peluang dengan baik. Ketika terjadi banyak yang melakukan wait and see terlebih dahulu ya, kita ambil posisi sebaliknya. Kita akumulasi secara bertahap untuk saham-saham yang under value, karena di tengah posisi harga saham yang saat ini tidak terlalu agresif, ini banyak saham-saham yang memang bisa kita cermati, Mbak Prisa, dibanding kita ikut ke SBSN. Jadi kita kumpulin aja dulu. Baik, asing lebih banyak ke SBN dan mencatatkan net sell dalam beberapa waktu terakhir ini di pasar saham, tetapi justru ini peluang untuk kita akumulasi di harga yang murah begitu ya? Iya. Dengan saham-saham yang tentunya layak untuk dicermati. Tapi keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda pemirsa. Mbak Rizka, terima kasih sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa.